Aku tidak salah lihat. Aku melihat mata orang di dalam es itu bergerak. Saudara Gao tidak mungkin membual soal ini. Jika dia berkata begitu, orang itu pasti masih hidup, bela Wang Tieqiang, menaruh kepercayaan penuh pada rekannya. Master Yao masih tampak ragu, tetapi setelah menimbang-nimbang sejenak, ia menggelengkan kepala. Tidak peduli dia hidup atau mati, itu bukan urusan kita. Jangan membawa masalah ke hadapan Nyonya dan putrinya. Kapal-kapal lain saja mengabaikan es itu, kita tidak perlu ikut campur. Mendengar keputusan itu, Wang Tieqiang tidak merasa keberatan atau menganggapnya tidak adil. Menemukan seseorang di dalam es memang sangat ganjil, tetapi itu bukan alasan baginya untuk repot-repot membawa orang tak dikenal naik ke atas kapal. Lagi pula, sebagai pria yang telah memakan asam garam dunia Jianghu, instingnya selalu memperingatkan agar lebih waspada terhadap situasi aneh semacam ini. Sebaliknya, segera keraguan justru tampak di wajah Gao Dafeng. Master Yao, tunggu sebentar. Tiba-tiba, sebuah suara yang merdu terdengar dari seberang geladak. Menyelamatkan satu nyawa lebih berharga daripada menumpuk gunung pahala. Ibuku juga memiliki hati yang welas asih. Mengingat orang itu masih hidup, tidak bisakah kita menolongnya? Seorang wanita muda berbalut gaun sutra bersulam indah melangkah mendekat. Di belakangnya, pelayan bernama Huang Ying mengikuti dengan kepala tertunduk. Rupanya pelayan itulah yang diam-diam melapor kepada sang nona muda. Melihat wanita tersebut, Master Yao segera membungkuk hormat, namun wajahnya memancarkan keraguan. Nona muda, ini tindakan yang kurang bijaksana. Membawa orang asing tak dikenal ke atas kapal kita. Apa yang tidak bijaksana? Jika dia bisa selamat dari bencana dan takdir membawanya ke jalur kita, menolongnya adalah wujud kebajikan klan kita. Ada banyak kamar kosong di kapal ini. Dengan jumlah penjaga sebanyak ini, masa kita harus takut pada satu orang sekarat? Wanita muda itu berbicara dengan nada lembut, tetapi sorot matanya menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah keputusannya. Setelah merenung sejenak, Master Yao hanya bisa menghela napas dan menangkupkan tangan. Baiklah. Karena nona muda telah bertitah, aku akan menyuruh orang untuk mengangkatnya dari sungai. Mendengar persetujuan itu, wanita muda tersebut tersenyum puas dan berjalan kembali ke kabinnya, diikuti sang pelayan. Master Yao mengerutkan kening sambil melirik ke arah ruang penyimpanan kapal, lalu tersenyum pahit kepada kedua penjaga. Kalian dengar sendiri perintahnya. Karena orang ini harus diselamatkan dan ia terjebak di dalam es yang tebal, aku khawatir aku harus merepotkan kalian berdua untuk turun tangan langsung. Tidak masalah. Kebetulan kami sedang santai. Kami punya cukup tenaga untuk memecahkan es itu dan mengeluarkannya, jawab Gao Dafeng santai. Wang Tieqiang menatap bongkahan es raksasa itu sejenak, lalu mengangguk pelan tanda setuju tanpa banyak bicara. Setelah tenggelam dalam kegelapan entah untuk berapa lama, Han Li akhirnya tersadar dengan rasa sakit yang berdenyut hebat di kepalanya. Belum sempat ia membuka mata, sayup-sayup terdengar suara seorang gadis muda. Cendekiawan tua, kapan pria ini akan sadar? Sudah 2 hari dia terbaring. Apakah dia baik-baik saja? Nona muda sedang menunggu laporanku. Sebuah helaan napas berat menyusul, diikuti suara seorang pria tua yang menjawab dengan nada frustrasi. Apa yang kau tahu, gadis kecil? Aku hanya tabib biasa. Bagaimana aku bisa meramalkan kapan dia bangun? Kondisi pria ini sungguh tak masuk akal. Wajahnya pucat pasi, menunjukkan gejala kehabisan darah dan ki yang sangat parah. Namun, pria tua itu terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Anehnya, kondisi pembuluh darah dan meridiannya jauh lebih kokoh dibandingkan manusia normal manapun. Ini benar-benar di luar pemahamanku. Gadis pelayan itu terkikik pelan, mencoba menggoda. Jangan-jangan kau salah meraba denyut nadinya. Omong kosong. Pernahkah diagnosisku salah saat mengobati kalian semua? Mungkin saja pria ini menderita penyakit langka yang belum pernah tercatat. Karena aku bukan tabib suci, wajar jika aku kebingungan. Meskipun terdengar malu, pria tua itu tetap membela diri dengan keras kepala. Mendengar percakapan itu, Han Li menyadari bahwa ia sedang terbaring di atas tempat tidur yang sangat nyaman. Ada selimut sutra halus yang menutupi tubuhnya dan kasur tebal yang menopang punggungnya. Han Li merasa sedikit lega saat mengenali bahwa kedua orang itu berbicara dalam dialek jin besar. Ini berarti ia bukan saja diselamatkan oleh orang biasa, tetapi ia juga telah berhasil memasuki perbatasan kekaisaran jin besar. Sayangnya, kondisi internalnya saat ini jauh dari kata baik. Masih dengan mata terpejam,
Han Li mengarahkan indera spiritualnya untuk memeriksa lautan spiritual di dalam tubuhnya. Begitu melihat kondisinya, darahnya serasa membeku. Setelah ia mengerahkan segala cara untuk melarikan diri dari kejaran wanita suci Tianlan sejauh ribuan kilometer, penindasan dari segel jiwa kembali membelenggunya. Kehabisan pilihan, Han Li membiarkan dirinya jatuh ke sungai dan mengaktifkan teknik mati suri yang diajarkan oleh Dayan Shenjun. Ia membekukan dirinya sendiri di dalam es, membiarkan arus sungai membawanya pergi guna menghindari pelacakan dari sekutu. Namun, harga yang harus ia bayar sangatlah mahal. Penggunaan pelarian bayangan darah secara terus-menerus telah menguras habis esensi darahnya dan membuat tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran. Lebih buruk lagi, penipisan energi sejati yang ekstrim menyebabkan tingkat kultivasinya merosot drastis hingga jatuh ke ranah pemadatan ki. Dengan kondisi hancur-hancuran seperti ini, ia setidaknya membutuhkan waktu pemulihan intensif selama 5 hingga 6 tahun hanya untuk mengembalikan kultivasinya ke tingkat semula. Han Li mendesah dalam hati. Tiba-tiba teringat sesuatu, ia buru-buru memeriksa pedang terbang yang tersimpan di dalam tubuhnya. Ia menemukan jiwa Prima Li Niu tertidur lelap dalam kondisi sangat lemah, namun aman. Hal ini membuatnya sedikit bernapas lega. Akan tetapi, rasa pening kembali menyerangnya saat menyadari bahwa Nasen Soul keduanya belum kembali. Meskipun jarak mereka terlalu jauh untuk menentukan lokasi pastinya, Han Li masih bisa merasakan ikatan spiritual yang sangat redup. Ini mengonfirmasi bahwa Nasen Soul keduanya telah melampaui ekspektasinya dan berhasil bertahan hidup. Namun, jika ia gagal memanggilnya kembali dalam batas waktu tertentu, jiwa inkarnasi itu tidak hanya akan membentuk kesadaran independen, tetapi kemungkinan besar akan berbalik mencoba menguasai tubuh utamanya. Satu-satunya kabar baik adalah, begitu Han Li berhasil memulihkan kultivasinya secara penuh, Nasen Soul keduanya tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Mengambil kembali jiwa tersebut tidak akan menjadi masalah besar nantinya. Menyingkirkan kekhawatiran itu, Han Li mengirimkan pesan telepati ke wadah bambu di balik bajunya. Senior, sudah berapa lama aku pingsan sejak tiba di Jin Besar? Apakah ada kultivator lokal di sekitar sini? Oh, kau akhirnya bangun juga. Kau sudah mengapung seperti batang kayu di sungai ini selama setahun penuh. Setelah kekuatan sihirmu benar-benar habis, balok es itu mencair hingga naik ke permukaan air. Tapi jujur saja, pemudahan, kondisimu saat ini sangat menyedihkan, jawab Dayan Shenjun dengan nada malas yang khas. Han Li tersenyum kecut dan menjawab santai, tentu saja aku tahu seberapa parah lukaku. Tapi setidaknya, aku berhasil lolos dari maut. Aku tidak punya alasan untuk mengeluh. Lagi pula, tidak banyak kultivator di dunia ini yang bisa kabur dari kepungan beberapa monster di ranah Nasen Soul tahap akhir dalam situasi terjepit seperti itu. Dayan Shenjun mendengus pelan dan berkata dengan sinis, kau terdengar sangat puas diri. Tapi ada satu hal yang harus kau jelaskan, mengapa kau tidak pernah memberitahuku bahwa kau memiliki pusaka roh penembus langit? Pantas saja kau selalu mengusirku keluar ruangan setiap kali kau berkultivasi tertutup. Aku sudah lama ingin meneliti pusaka legendaris seperti itu secara langsung. Lupakan saja alasannya, tapi begitu kau bisa memanggil kuali sutian itu lagi, serahkan padaku untuk dipelajari. Tentu saja aku tidak keberatan jika senior ingin meneliti kuali sutian setelah kondisiku pulih nanti, jawab Han Li dengan tenang. Bagus, balas Dayan Shenjun dengan nada puas. Karena kau sudah setuju, anggap saja masalah ini selesai. Mengenai pertanyaanmu soal kultivator, hanya ada satu orang di kapal ini, seorang gadis kecil di ranah pemadatan ki tahap ketiga. Kultivasinya terlalu rendah, kau tidak perlu memedulikannya. Di ranah pemadatan ki tahap ketiga, Han Li merasa sedikit terkejut dan perlahan membuka matanya. Saat membuka mata, hal pertama yang Han Li lihat adalah seorang gadis remaja berusia sekitar 15 tahun yang berdiri di samping ranjangnya. Gadis itu memiliki kulit yang putih bersih dan sepasang mata yang berbinar cerah. Begitu melihat Han Li tersadar, ia memaki kegirangan, "Hah? Cendekiawan tua, dia sudah bangun." "Ya, aku bisa melihatnya dengan jelas." Di kursi tak jauh dari gadis itu, duduklah seorang pria tua berjubah abu-abu. Pria itu tampak berusia sekitar 60 tahun dengan raut wajah yang teduh dan ramah. Ia mengamati Han Li dengan tatapan tenang dan penuh pertimbangan. "Cendekiawan tua, awasi dia sebentar. Aku harus segera melapor pada nona muda." Sebelum Han Li sempat membuka mulut, gadis pelayan itu langsung berbalik dan berlari keluar ruangan dengan tergesa-gesa. Han Li tertegun melihat tingkah laku yang terburu-buru itu. Pria tua di sampingnya hanya terkekeh pelan sambil menggelengkan kepalanya. Ia kemudian menatap Han Li dengan senyum ramah dan berkata,
Semoga Anda tidak tersinggung dengan kelakuan lancang gadis itu. Hanli membalas senyumnya seraya memaksakan diri untuk duduk. Dengan suara yang masih sedikit serak, ia membalas, tentu saja tidak. Apakah kalian berdua yang telah menyelamatkanku? Di manakah aku saat ini? Saat ini kita berada di atas kapal yang sedang melayari sungai mistik. Ketika nyawa Anda terancam di tengah sungai, nona muda kedua dari klan majikanku memberikan perintah untuk mengangkat Anda. Adapun aku, namaku Cendekiawan He, seorang tabib yang dipekerjakan oleh klan ini. Hanli menangkupkan kedua tangannya di depan dada sebagai tanda hormat. Begitu rupanya. Namaku Han. Aku sangat berutang budi pada klan ini dan harus berterima kasih secara pribadi kepada nona muda yang telah menyelamatkan nyawaku. Senyum di wajah pria tua itu semakin lebar. Dengan nada penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, nona muda kami memang memiliki hati yang sangat welas asih, namun belum tentu beliau bersedia menemui Anda. Jika Tuan Han tidak keberatan, sudikah Anda menceritakan bagaimana Anda bisa berakhir membeku di dalam balok es namun tetap bertahan hidup? Terus terang, fenomena ini sangat memancing rasa penasaranku. Itu? Hanli pura-pura ragu sejenak, lalu mendesah pelan. Aku sama sekali tidak berniat menutupi apapun dari penyelamatku, tetapi sungguh sulit bagiku untuk menjelaskannya. Ah, tidak apa-apa. Setiap orang tentu memiliki rahasia dan kesulitannya masing-masing. Pria tua itu melambaikan tangannya dengan maklum, tidak berniat mendesak lebih jauh. Tepat pada saat itu, gadis pelayan tadi kembali ke ruangan dengan langkah riang. Cendekiawan tua, nona muda berpesan agar pria ini dibiarkan beristirahat memulihkan diri untuk saat ini. Beliau akan menemuinya nanti. Gadis itu kemudian menatap Hanli dengan saksama, mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Menyadari tatapan itu, Hanli membalasnya dengan senyuman tipis. Bukannya membalas senyum, wajah gadis itu justru sedikit memerah. Ia buru-buru menundukkan kepalanya seraya membatin, penampilan orang ini sangat biasa. Wajahnya bahkan kalah tampan dibanding teman-teman pria nona muda sebelumnya. Kenapa nona muda memerintahkan agar dia dirawat dengan perlakuan istimewa? Karena ini adalah perintah langsung dari nona muda, sebaiknya Tuan Han menggunakan waktu ini untuk beristirahat. Aku akan permisi dulu, ujar pria tua itu sopan seraya bangkit dari kursinya. Hanli kembali mengucapkan terima kasih sebelum sang tabib dan pelayan itu berjalan keluar. Kini, setelah ditinggal sendirian di dalam kamar, Hanli menatap langit-langit kayu kapal sejenak, lalu menghela napas panjang. Selama 2 hari berikutnya, tidak ada seorang pun yang datang mengganggunya kecuali seorang pelayan yang rutin mengantarkan makanan 3 kali sehari. Situasi tenang ini sangat menguntungkan Hanli, memberinya waktu luang untuk menyerap pil obat dan bermeditasi memulihkan luka internalnya. Mengenai gadis di ranah pemadatan ki tahap ketiga yang disebutkan oleh Dayan Shenjun, Hanli telah diam-diam memindainya menggunakan indera spiritual. Gadis itu memiliki paras yang menawan dan pembawaan yang anggun. Rupanya, dialah sang nona muda kedua yang memerintahkan para penjaga untuk menolongnya. Kemungkinan besar, gadis itu telah menyadari identitas Hanli sebagai sesama kultivator saat melihatnya membeku di dalam es. Dari menguping percakapan santai para pelayan dan penjaga, Hanli berhasil mengumpulkan informasi mengenai struktur hierarki di atas kapal ini. Kapal ini disewa oleh klan seorang perwira militer bermarga Chao dari Provinsi Liao. Pejabat tersebut tiba-tiba dipindah tugaskan untuk menggantikan posisi pendahulunya, sehingga klannya harus menyusul melalui jalur sungai. Hanya ada beberapa anggota keluarga inti di kapal ini, istri pertama, 2 selir, dan 3 anak. Nona muda kedua adalah putri dari istri pertama. Dikabarkan bahwa ia memiliki tubuh yang sangat lemah dan penyakitan saat masih kecil. Karena alasan itu, ia dikirim untuk dirawat oleh orang lain di luar klan dan baru-baru ini dijemput pulang. 2 anak lainnya lahir dari rahim selir. Putri tertua telah dinikahkan dengan klan bangsawan yang setara, sementara putra bungsunya baru berusia 12 tahun. Selain anggota keluarga inti, terdapat beberapa tokoh penting lainnya di kapal, yakni Cendekiawan He si tabib, Master Yo, serta pria bermata dingin bernama pengurus Wang yang memegang kendali atas para pelayan. Pengamanan kapal dipercayakan kepada 2 penjaga bayaran, Wang Tieqiang dan Gao Dafeng. Saat indera spiritual Hanli menyapu orang-orang tersebut, ia mendeteksi sirkulasi ki sejati yang cukup padat mengalir di tubuh pengurus Wang. Kemampuan bela diri internal pria itu jelas jauh lebih berbahaya dibandingkan ilmu bela diri luar milik kedua penjaga bayaran tersebut. Meskipun merasa ada yang sedikit janggal dengan komposisi rombongan ini, Hanli segera menarik kembali indera spiritualnya setelah memahami peta kekuatan di kapal.
Ia kembali memusatkan seluruh energinya untuk memulihkan kultivasi. 2 hari kemudian, nona muda kedua akhirnya mengirim seorang pelayan muda untuk mengundang Han Li menemuinya. Tentu saja, Han Li tidak menolak. Ia diantar menuju salah satu kabin termewah di kapal tersebut. Begitu melihat kedatangan Han Li, nona muda kedua segera memerintahkan para pelayannya untuk keluar dari ruangan. Setelah mereka berdua saja, gadis itu tersenyum lembut. Saudara Han pastilah sesama rekan dari sekte Dao. Namaku Cao Mengrong, seorang murid dari sekte Giok Mendalam. Jika boleh tahu, sekte manakah yang saudara Han ikuti? Gadis itu bertanya dengan nada yang sangat sopan. Ia sepertinya telah menyimpulkan asal-usul Han Li karena tidak mendeteksi aura jahat sekte iblis, cahaya emas sekte Buddha, maupun kilurus khas kultivator Konfusianisme dari tubuh pemuda itu. Sekte Giok Mendalam? Han Li mengerutkan kening. Ia belum pernah mendengar nama sekte itu sebelumnya. Namun, itu bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat Kekaisaran Jin besar memiliki ribuan sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya. Melihat keraguan di wajah Han Li, Cao Mengrong tersenyum maklum. Sekte tempatku bernaung hanyalah sebuah sekte kecil yang tidak memiliki reputasi besar di Provinsi Liao. Wajar jika Anda belum pernah mendengarnya. Saudari Dao Cao terlalu merendah. Aku ini hanyalah seorang kultivator lepas. Aku belum lama merantau dan melangkahkan kaki di dunia kultivasi Kekaisaran Jin besar, sehingga aku masih sangat buta mengenai peta kekuatan sekte-sekte di sini. Kurasa aku baru saja mempermalukan diriku sendiri, jawab Han Li seraya menangkupkan tangan, memasang ekspresi canggung yang meyakinkan. Oh, jadi ternyata saudara Han baru saja turun gunung dan kembali ke masyarakat, ucap Cao Mengrong dengan mata berbinar. Aku juga baru saja menyelesaikan masa pelatihanku dan diizinkan pulang. Sekteku memang kecil, namun saudara Han masih sangat muda tetapi sudah memiliki fondasi kultivasi yang begitu dalam. Ini sungguh sebuah pencapaian yang patut dibanggakan. Anda terlalu memuji, sahut Han Li dengan santai. Aku hanya mengandalkan sedikit keberuntungan untuk bisa mencapai tahap ini. Menyadari bahwa Han Li enggan membahas latar belakangnya lebih jauh, gadis itu tersenyum penuh pengertian dan dengan luwes mengalihkan topik pembicaraan. Lalu, bagaimana saudara Han bisa berakhir mengapung di sungai dalam kondisi membeku seperti itu? Apakah Anda baru saja diserang oleh musuh? Tebakan Anda sebagian besar benar. Sekali lagi, aku berutang nyawa dan sangat berterima kasih karena Anda telah memerintahkan orang untuk menyelamatkanku. Han Li tertawa pahit, menutupi kebenaran tanpa perlu berbohong. Ekspresi Cao Mengrong berubah menjadi serius. Itu hanyalah hal kecil. Terus terang, aku bisa melihat bahwa dengan kultivasi saudara Han, Anda pasti akan mampu membebaskan diri dari es itu cepat atau lambat, terlepas dari apakah klan kami turun tangan atau tidak. Namun, membiarkan Anda mengapung dalam bongkahan es akan memicu kepanikan di kalangan rakyat biasa. Jadi aku memutuskan untuk campur tangan. Lagi pula, sudah menjadi kewajiban bagi kultivator lepas dan murid sekte kecil seperti kita untuk saling melindungi di luar sana. Mendengar filosofi gadis itu, Han Li sedikit terkejut. Ia menatap Cao Mengrong dengan pandangan menilai, lalu mengangguk setuju tanpa mengucapkan apa-apa. Ah ya, bagaimana dengan proses pemulihan saudara Han? Jika Anda tidak berkeberatan, Anda dipersilakan untuk tinggal di kapal kami beberapa hari lagi. Sejujurnya, aku juga berharap saudara Han sudi meluangkan waktu untuk memberiku sedikit petunjuk dan bimbingan kultivasi. Han Li terdiam, menimbang-nimbang situasi sejenak sebelum menjawab, karena aku tidak memiliki urusan mendesak yang harus segera diselesaikan, aku bersedia menumpang di kapal ini untuk sementara waktu. Namun, aku tidak berani menyebutnya sebagai bimbingan. Akan lebih tepat jika kita saling bertukar pengalaman dan wawasan kultivasi. Wajah Cao Mengrong langsung berseri-seri mendengar persetujuan itu. Bakat spiritualnya sangat terbatas, yang menjadi alasan utama mengapa sektenya mengizinkannya pulang lebih awal. Karena statusnya yang rendah, ia tidak pernah memiliki akses untuk mempelajari teknik sihir tingkat lanjut. Mendapatkan bimbingan langsung dari seorang kultivator yang jauh lebih kuat seperti Han Li adalah sebuah kesempatan langka yang sangat ia dambakan. Setelah menyepakati jadwal pertemuan mereka berikutnya, Han Li mengobrol ringan dengan gadis itu sejenak sebelum akhirnya pamit dengan sopan. Begitu Han Li kembali dan menutup pintu kamarnya, suara Dayan Shenjun langsung terdengar di benaknya. Pemuda Han, kenapa kau malah setuju untuk menetap di kapal fana ini? Bukankah kau harus secepatnya mencari urat spiritual berkualitas untuk memulihkan kekuatan sihirmu? Tentu saja aku butuh urat spiritual. Masalahnya, hampir seluruh urat spiritual di Kekaisaran Jin besar pasti sudah diklaim oleh sekte-sekte kuat.
Selain itu, berdasarkan pengamatanku, populasi kultivator di wilayah kekaisaran ini jauh lebih padat dan berbahaya dari perkiraanku, jelas Han Li dengan nada rasional. Jika aku memaksakan diri keluar dengan kondisiku yang hancur seperti ini, risikonya terlalu besar. Aku tidak akan gegabah mengantarkan nyawaku sendiri saat aku bahkan belum memiliki kemampuan untuk membela diri. Oh, jadi rencanamu adalah... Di cincin penyimpananku masih terdapat stok pil obat tingkat tinggi dan beberapa material pemulih spiritual yang cukup, urai Han Li perlahan. Tinggal di lingkungan yang tenang selama setahun sudah lebih dari cukup bagiku untuk memulihkan kultivasi hingga ranah pembentukan fondasi. Rentang waktu itu juga memberiku kesempatan untuk meriset metode menghilangkan ki jahat di tubuhku dengan aman. Adapun gadis kecil itu, meskipun ia tampak cerdik, tingkat kultivasinya terlalu dangkal dan aku tidak merasakan niat buruk darinya. Aku akan memanfaatkannya untuk mengumpulkan intelijen mengenai struktur dunia kultivasi kekaisaran jin besar sebelum aku benar-benar menjelajah. Mengingat aku adalah orang asing di wilayah ini, menunda perjalanan selama setahun adalah harga yang pantas untuk keamanan. Terserah kau saja, tapi perlu kuingatkan bahwa waktuku di dunia ini tidak banyak lagi, gerutu Dayan Shenjun dengan nada cemas. Jika kau membuang waktu bertahun-tahun, aku takut jiwaku akan keburu lenyap. Jangan lupa, mengumpulkan material langka untuk menciptakan tubuh bonekaku yang baru pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Senior tidak perlu cemas, Han Li menenangkan. Sambil mencari cara menetralisir ki jahat, aku juga akan menyebar jaring untuk mencari material yang kau butuhkan. Namun, rute paling efisien adalah menyusup dan memanfaatkan sumber daya dari sebuah sekte besar. Dengan cara itu, kita bisa memangkas waktu pencarian secara drastis. Memanfaatkan sekte besar? Kau pikir ini wilayah Tianan di mana kau bisa menggunakan gelar dan reputasi menterengmu? Semuanya tidak akan semudah itu di sini. Sekte-sekte raksasa tidak akan sudi melirik kultivator antah berantah sepertimu, sedangkan sekte kecil tidak akan punya akses ke gudang sumber daya. Jangan lupa, material yang kuminta adalah benda pusaka langka yang sangat sulit ditemukan di dunia fana. Kita belum tahu pasti, jadi kita ambil langkah satu persatu saja. Siapa tahu aku tidak perlu repot-repot mencari, dan material itu justru datang sendiri mengetuk pintuku, kelakar Han Li dengan nada bercanda. Setelah perdebatan kecil itu, Han Li memutus komunikasi spiritualnya dengan Dayan Shenjun. Ia kemudian mengeluarkan beberapa bendera formasi dari kantong penyimpanannya dan menyebarkannya ke sudut-sudut ruangan, menciptakan sebuah lapisan pertahanan sederhana. Merasa aman, Han Li menelan sebutir pil obat, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi di atas tempat tidur. Di prefektur Wuyuan, Provinsi Liao, terdapat sebuah kota kecil di bagian barat yang dikenal sebagai Sinan. Di dekat kota tersebut, dua wanita ramping berjubah daois biru tampak sedang menuju sebuah gunung kecil yang terpencil. Cahaya putih memancar dari kaki mereka saat keduanya berjinjit, lalu melayang ringan sekitar 1 kaki di atas tanah. Ujung gaun mereka berkibar seiring gerakan mereka yang terbang anggun di udara pada ketinggian rendah. Wanita yang lebih muda tampak berusia sekitar 18 tahun. Ia berbicara dengan raut muram kepada wanita yang sedikit lebih tua di sampingnya, "Kakak seperguruan Lu, apakah guru benar-benar tidak akan membantu kita? Bahkan jika kita dibantu oleh adik seperguruan Chao, aku khawatir kita tidak akan mampu menghadapi Wu Xiaoyu dari sekte roh tajam." Dia berada di ranah pemadatan ki lapisan ke-8, dan kabarnya ketua sekte roh tajam sangat menghargainya. Kita hanyalah sepasang kultivator di lapisan ke-6 dan ke-7. Dengan kekuatan gabungan pun, kita tidak akan memiliki peluang. Jika kita kalah, adik seperguruan Chao terpaksa membiarkan Wu Xiaoyu menyelamatkan penjahat berat itu, yang mana aku khawatir akan membawa bencana bagi ayahnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan, desah wanita yang lebih tua. Sekte-sekte kultivator selalu menghindari urusan pemerintahan manusia biasa. Lagi pula, adik seperguruan Chao hanyalah seorang murid terdaftar dari sekte giok mendalam kita dan hanya diajarkan beberapa teknik sihir dasar oleh guru. Itulah sebabnya tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan kepadanya. Pihak pemerintah memang mempekerjakan beberapa kultivator lepas tingkat rendah untuk menangani urusan yang bersinggungan dengan dunia kultivasi. Namun, Wu Xiaoyu memiliki hubungan erat dengan orang yang ingin ia selamatkan, dan ia tahu bahwa adik seperguruan Chao memiliki kaitan dengan sekte kita. Saat ia datang secara pribadi untuk menantang kita tidak bisa lagi mengabaikan masalah ini. Meski begitu, guru telah menggunakan status adik seperguruan Chao sebagai murid terdaftar untuk menghindari keharusan menghukumnya, dan malah mengutusnya untuk menangani masalah ini secara langsung. Setelah adik seperguruan Chao pergi, guru segera memanggil kita untuk memberitahu bahwa Wu Xiaoyu kemungkinan besar akan menantangnya demi memaksanya mundur.
Guru tahu bahwa hubungan kita dengan adik seperguruan Cao cukup dekat, sehingga beliau mengutus kita untuk memperingatkannya. Jelas bahwa guru secara tersirat ingin kita meminjamkan sedikit kekuatan. Jika tidak, beliau pasti akan menggunakan burung roh untuk menyampaikan pesan ini alih-alih menyuruh kita. Kakak seperguruan Yu memang memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi ia tidak memiliki kedekatan dengan adik seperguruan Cao, sehingga ia tidak akan mau mengambil risiko menyinggung sekte roh tajam. Tangan guru juga terikat karena sekte roh tajam menjalin hubungan baik dengan sekte kita. Sebagai anggota generasi senior, beliau merasa tidak etis untuk campur tangan secara langsung. Wanita yang lebih muda tidak bisa menahan diri untuk membalas. Aku ingat ketika ayah adik seperguruan Cao, pejabat negara Cao, ditempatkan di dekat kuil kita. Beliau tampak sangat berwibawa dan amat menghormati guru. Jika beliau sampai terseret masalah ini, itu akan menjadi bencana. Jika memang begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Namun, meskipun beliau kehilangan seorang tahanan penting, paling buruk beliau hanya akan dicopot dari jabatannya sebagai pejabat negara. Beliau tidak akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi, melihat betapa tenangnya adik seperguruan Cao saat ini, mungkinkah dia sudah memiliki rencana cadangan? Wanita yang lebih muda tersenyum, tidak perlu bagi kakak seperguruan untuk mengkhawatirkan masalah ini sekarang. Semuanya akan menjadi jelas setelah kita sampai di puncak gunung. Adik seperguruan benar. Wanita yang lebih tua mengangguk setuju. Keduanya segera mempercepat laju terbang mereka. Setelah menghabiskan waktu setara dengan menyantap satu porsi makanan, mereka tiba di puncak gunung. Mereka cukup terkejut ketika melihat sebuah pondok jerami yang berdiri tegak sekitar 300 meter di depan mereka. Di depan pondok jerami tersebut, terdapat sebuah paviliun batu sederhana. Seorang pemuda dan seorang gadis tampak duduk berhadapan di meja batu, mengobrol dengan santai. Penampilan pria itu cukup biasa, namun ia memiliki kulit yang pucat. Sementara itu, sang gadis berpenampilan anggun dan sedang mendengarkan ucapan pria itu dengan penuh perhatian. Ketika kedua wanita berjubah biru itu mendarat di puncak gunung, sang pria segera merasakan kehadiran mereka dan berhenti berbicara. Ia menoleh kepada gadis di hadapannya dan berkata, "Rekan Dao Cao, tamu Anda telah tiba." Pria itu kemudian tersenyum kecil dan berdiri. Gadis itu menoleh mengikuti pandangannya, lalu berdiri sambil tersenyum hangat. "Kakak seperguruan berdua telah tiba. Senang bertemu dengan kalian." Wanita yang lebih tua tersenyum lebar saat menatap Cao Mengrong. "Adik seperguruan, kau tampak baik-baik saja." "Hah, kultivasimu ternyata telah meningkat satu tingkat penuh." "Selamat. Aku baru saja berhasil menerobos beberapa hari yang lalu. Kemampuanku masih jauh di bawah kalian berdua," balas Cao Mengrong dengan nada gembira. Sementara itu, kakak seperguruan yang lebih muda dengan penasaran mengamati pria berjubah Konfusianis di dekat mereka. "Adik seperguruan Cao, dari sekte mana rekan Dao ini berasal?" Tingkat kultivasinya cukup tinggi, sepertinya ia berada di lapisan ke-10. Pria itu menjawab dengan nada tenang, "Saya Han Li, seorang kultivator lepas. Saya di sini sebagai tamu Nona Cao." Kakak seperguruan yang lebih tua tersenyum cerah. "Oh, jadi begitu." Pantas saja adik seperguruan terlihat sangat tenang. Ternyata seorang ahli seperti rekan Dao Han adalah tamu utamanya. Jika Wu Xiaoyu datang untuk menantang, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. "Kakak seperguruan, silakan duduk, mari kita mengobrol di sini," ajak Cao Mengrong dengan antusias. Meskipun Kakak Han adalah seorang kultivator lepas, beliau sangat berpengalaman dalam jalur kultivasi. "Aku bisa mencapai terobosan dalam waktu singkat sepenuhnya berkat bimbingan Kakak Han." "Oh, kalau begitu, kami juga ingin berdiskusi dengan rekan Dao Han." Tepat ketika wanita yang lebih tua hendak mengambil tempat duduk, terdengar serangkaian jeritan panjang dan berat bergema dari kaki gunung. Dia sudah datang. Bagaimana dia bisa tahu tempat ini? Cepat sekali dia menyusul. Kedua saudari seperguruan itu langsung berdiri karena terkejut dan menoleh ke arah suara. "Kakak seperguruan, tidak perlu khawatir," jelas Cao Mengrong dengan nada tenang. "Akulah yang mengundang Wu Xiaoyu ke tempat ini. Rekan Dao Wu mencariku beberapa hari yang lalu, dan setelah mendapat persetujuan dari Kakak Han, aku mengundangnya untuk menyelesaikan masalah ini di sini." Jadi begitu rupanya. Pantas saja, meskipun kita sudah bergegas, tampaknya kita masih tertinggal selangkah. Kakak seperguruan yang lebih muda dengan cepat menenangkan diri. Bagaimanapun,
Mereka kini memiliki dukungan seorang kultivator lapisan ke-10 untuk menghadapi Wu Xiaoyu yang hanya berada di lapisan ke-8. Saat itu, sebuah bola cahaya putih melesat naik dan tiba di puncak gunung, memperlihatkan siluet dua sosok manusia di dalamnya. Itu alat sihir terbang. Dan dia membawa orang lain sebagai pengawal, seru kakak seperguruan yang lebih muda dengan cemas. Cao Mengrong dan wanita yang lebih tua saling berpandangan, gurat kekhawatiran mulai muncul di wajah mereka. Bagaimanapun juga, alat sihir terbang sangatlah langka. Bahkan alat sihir terbang tingkat rendah pun harganya jauh melampaui alat sihir tingkat menengah pada umumnya. Kultivator tingkat rendah seperti mereka tidak akan mampu membelinya. Sebagian besar alat sihir yang mereka miliki saat ini adalah hadiah dari sekte. Jika mereka tidak berhasil meningkatkan tingkat kultivasi, kemungkinan besar mereka hanya akan mengandalkan satu alat sihir itu seumur hidup. Terlebih lagi, seorang kultivator yang memiliki alat sihir terbang biasanya memiliki dukungan faksi yang kuat di belakangnya. Fakta ini sangat mengintimidasi, terutama bagi murid dari sekte kecil seperti mereka. Ketika para pendatang baru itu muncul di puncak gunung, Han Li hanya melirik mereka sekilas tanpa menunjukkan perubahan ekspresi. Saat ini, sudah 9 bulan berlalu sejak Cao Mengrong menyelamatkannya. Mungkin karena lukanya tidak separah perkiraan awal, atau efek pil penyembuhnya bekerja lebih baik dari ekspektasi, Han Li berhasil memulihkan sebagian besar kekuatannya selama menjadi tamu Cao Mengrong. Hal ini memungkinkannya untuk memulihkan kultivasinya kembali ke ranah pembentukan fondasi. Meskipun vitalitasnya masih belum prima dan ia belum sepenuhnya memulihkan esensi darahnya, ia kini setidaknya memiliki kekuatan untuk melindungi diri di dunia kultivasi. Tentu saja, Cao Mengrong tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup untuk menyadari perubahan luar biasa pada diri Han Li. Karena itu, ia seringkali menanyakan berbagai kendala yang dihadapinya dalam kultivasinya sendiri. Sebagai kultivator di ranah Nasen Soul tahap menengah, pengetahuan Han Li lebih dari cukup untuk membimbing seorang kultivator pemadatan Qi. Ia berhasil mengurai kebuntuan pemahaman gadis itu hanya dengan beberapa kalimat sederhana. Penuh rasa syukur dan kegembiraan, Cao Mengrong mulai memperlakukan Han Li dengan rasa hormat yang mendalam. Petunjuk Han Li telah membantunya menembus ke ranah pemadatan Qi lapisan keempat, membawanya selangkah lebih dekat untuk menjadi murid resmi sekte. Sementara semua ini terjadi, Han Li sebenarnya telah bersiap untuk pergi bulan depan. Gadis itu sudah memberinya cukup informasi tentang gambaran umum dunia kultivasi di Kekaisaran Jin Besar. Meskipun Han Li memiliki beberapa pil obat yang cocok untuk kultivator pemadatan Qi, benda-benda itu tidak bisa diberikan secara sembarangan kepada orang lain. Dunia kultivasi dipenuhi oleh kaum oportunis dan perampok, dan jumlah mereka di Kekaisaran Jin Besar jauh lebih banyak dibandingkan di Tianan. Namun di luar dugaan, Cao Mengrong menerima surat peringatan dari gurunya. Dalam kepanikannya, gadis itu menemui Han Li. Ketika mendengar ada seorang kultivator di ranah pemadatan Qi lapisan ke-8 yang ingin menantang gadis itu, Han Li dengan acuh tak acuh setuju untuk bertarung mewakilinya. Ia berencana memanfaatkan momen ini sebagai salam perpisahan sebelum pergi. Meski kedua sosok yang baru tiba itu diselimuti oleh cahaya gemerlap dari alat sihir mereka, penglihatan Han Li dapat menembus cahaya tersebut dengan jelas. Mereka berdua hanyalah kultivator di ranah pemadatan Qi lapisan ke-8 dan ke-11. Di mata Han Li, mereka sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Sementara ketiga wanita di paviliun masih dilanda keterkejutan, Han Li perlahan melangkah keluar. Ia mendongak menatap kedua pendatang itu dan berkata dengan datar, "Aku akan bertarung mewakili rekan Dao Cao. Apakah kalian ingin sekadar bertanding adu ilmu, atau kalian ingin pertarungan hidup dan mati?" Bola cahaya putih itu mendarat di tanah. Saat cahayanya memudar, wujud kedua pria itu terlihat jelas. Salah satunya adalah seorang pria parubaya bermata sipit yang memegang sebuah alat sihir berbentuk papan kayu. Ia mendengus sinis dan berkata, "Untung saja aku ikut, jika tidak adik seperguruan Wu pasti akan menderita kerugian. Wajahmu cukup asing, tetapi kultivasimu lumayan. Aku yang akan menjadi lawanmu. Mari kita bertarung sekarang dan simpan omong kosongmu untuk nanti." Pria yang satunya lagi memiliki postur tinggi dan tampak berusia awal 30-an. Dari tatapan dinginnya ke arah Han Li dan kelompok Cao Mengrong, sudah jelas bahwa dialah Wu Xiaoyu. Kakak seperguruan Lu yang lebih tua melebarkan matanya karena terkejut. "Yulin, kenapa kau ada di sini? Kau adalah penegak hukum dari sekte Roh Tajam. Bagaimana bisa kau dengan sembarangan ikut campur dalam urusan orang lain?" Pria parubaya itu menjawab dengan nada keras, "Tampaknya Nona Lu tidak tahu bahwa aku bukanlah orang luar dalam masalah ini. Adik seperguruan Wu dan aku masih memiliki hubungan keluarga. Membantunya bukanlah sebuah pelanggaran." Mendengar hal ini,
Raut wajah kakak seperguruan yang lebih muda langsung diselimuti kecemasan. Ekspresi Cao Mengrong pun bergetar, ia merasa benar-benar kehilangan kata-kata. Han Li melirik pria parubaya itu dan tersenyum misterius. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Setelah ini selesai, aku memiliki urusan mendesak yang harus segera diurus. Mendengar nada meremehkan itu, Ma Yulin tersenyum dingin. Ia menyimpan papan kayu di tangannya kembali ke kantong penyimpanan, lalu mengeluarkan sebuah garpu kecil berwarna kuning yang memancarkan aura tajam. Ketika ketiga wanita itu melihat Han Li dan pria parubaya bernama Ma Yulin bersiap untuk bertarung, mereka secara naluriah melangkah mundur dan menahan napas. Bagi mereka, pertarungan antara dua kultivator tingkat tinggi di ranah pemadatan Qi adalah tontonan langka. Namun bagi Han Li, menghadapi kultivator sekelas pemadatan Qi sama sekali tidak menarik. Ia hanya berdiri diam di tempat dengan tangan terlipat di belakang punggung, menunggu lawannya menyerang lebih dulu. Sikap Han Li yang terlampau santai membuat Ma Yulin naik pitam. Ia mengangkat garpu kecil di tangannya, menggumamkan mantra dengan cepat, dan membentuk segel tangan dengan tangan kirinya yang bebas. Sesaat kemudian, garpu kecil itu bergetar hebat sebelum memancarkan kilatan cahaya dan melesat ke arah Han Li, meninggalkan jejak cahaya kuning di udara. Ekspresi Han Li tetap tenang, ia sama sekali tidak berniat mengeluarkan alat sihir apapun. Sebaliknya, ia hanya mengangkat tangannya dan melempar selusin jimat. Jimat-jimat itu secara serentak meledak di udara, berubah menjadi bola-bola api seukuran kepalan tangan yang langsung menyongsong jalur cahaya kuning tersebut. Ma Yulin menyeringai dalam hati saat melihat taktik ini. Garpu angin kuning adalah alat sihir tingkat menengah yang diberikan langsung oleh gurunya. Serangan acak dari beberapa bola api jimat tingkat rendah tidak akan mampu menghentikannya. Meski begitu, ia tidak mau mengambil risiko alat sihirnya rusak akibat benturan langsung. Ia segera mengubah segel tangannya, memaksa jalur kuning itu berbelok tajam membentuk lengkungan untuk menghindari bola-bola api, lalu kembali meluncur ganas ke arah dada Han Li. Han Li hanya tersenyum tipis dan menjentikan jarinya ke arah sekumpulan bola api itu. Tiba-tiba, bola-bola api tersebut berhenti melayang dan menyatu, membentuk awan api raksasa sebesar roda kereta. Dalam sekejap, awan itu memanjang dan berubah wujud menjadi seekor ular api sepanjang 3 meter. Ular itu melesat menerjang garpu terbang, melilitnya erat-erat, dan menahan laju alat sihir itu sepenuhnya di udara. Ma Yulin terkejut bukan main. Ia segera mengalirkan seluruh kekuatan sihirnya ke dalam garpu tersebut untuk membebaskannya. Sayangnya, garpu itu hanya mampu berpendar dengan cahaya kuning cemerlang dari balik lilitan ular api tanpa bisa bergerak seinci pun. Semakin Ma Yulin memaksa, cahaya alat sihir itu justru meredup drastis dan mengeluarkan suara dengungan kasar, tanda yang sangat jelas bahwa benda itu berada di ambang kehancuran. Melihat situasinya semakin memburuk dan tidak ingin alat sihir berharganya hancur berkeping-keping, pria parubaya itu buru-buru berteriak, "Tahan!" Kekuatan sihir saudara Daoi sungguh luar biasa. Saya mengaku kalah. Mendengar penyerahan diri itu, Han Li tersenyum. Ia memberi isyarat ringan, membuat sang ular api melonggarkan lilitannya sebelum memudar menjadi pendaran bara api yang menghilang di tiup angin. Pertarungan yang dimenangkan Han Li tanpa sedikit pun usaha, terutama melawan musuh yang tingkat kultivasinya secara teori lebih tinggi, menjadi kejutan yang luar biasa menggembirakan bagi ketiga wanita di pavilion. Wu Xiaoyu yang menyaksikan hal itu memasang ekspresi masam. Dengan ragu ia berbisik, "Kakak seperguruan Ma, ini." "Cukup, adik seperguruan Wu," potong Ma Yulin cepat. "Kau bisa melihat sendiri bahwa aku bukan tandingannya, bahkan dengan menggunakan garpu angin kuning sekalipun. Nasib keponakanmu sudah tidak bisa ditolong lagi." Ma Yulin memanggil kembali alat sihirnya dan diam-diam menghela napas lega setelah memastikan benda itu tidak rusak. Namun kini, rasa takut mulai merayapi benaknya terhadap kemampuan Han Li yang sebenarnya. Ia tidak ingin mencari masalah lebih jauh. Wu Xiaoyu dipenuhi rasa frustrasi dan kebencian, tetapi ia tahu diri, jika kakak seperguruan Ma yang berada di ranah pemadatan Qi lapisan ke-10 saja tidak mampu mengalahkan Han Li, ia yang berada di lapisan ke-8 jelas hanya akan mengantar nyawa. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Kedua murid sekte roh tajam itu segera memanggil alat sihir terbang mereka dan pergi dari gunung dengan membawa kemarahan yang tertahan. Sementara itu, ketiga wanita di pavilion langsung mengerumuni Han Li, membanjirinya dengan pertanyaan penuh kekaguman mengenai teknik sihir yang baru saja ia tunjukkan. Han Li memberikan alasan yang sudah sering ia latih, menjelaskan bahwa ia sekadar menggunakan trik kecil untuk memaksimalkan kendali atas teknik sihir tingkat rendah. Kedua saudari senior Cao Mengrong kemudian dengan hormat memohon Han Li untuk memberikan bimbingan terkait kendala kultivasi mereka, yang disetujui Han Li dengan santai.
Waktu berlalu tanpa terasa, hari perlahan berubah menjadi malam. Ketiga gadis itu merasa tidak enak untuk terus mengganggu dan akhirnya pamit dengan enggan. Keesokan harinya, ketika ketiga wanita itu kembali mengunjungi pondok, mereka menemukan bahwa Hanli telah pergi. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat perpisahan singkat di atas meja batu. Setelah membaca surat tersebut, Cao Mengrong berdiri mematung. Entah mengapa, kepergian Hanli yang tiba-tiba meninggalkan rasa kehilangan yang tak bisa ia jelaskan. Melihat raut wajahnya, kedua kakak seperguruannya hanya bisa saling berpandangan dengan kebingungan. Lebih dari 100 km jauhnya dari tempat itu, Hanli terbang perlahan di udara menggunakan alat sihir terbangnya. Ia sedang berdiskusi dengan Dayan Shenjun melalui indera spiritual. Anak muda Han, apakah kau benar-benar telah memutuskan untuk pergi ke Provinsi Guaning terlebih dahulu dan membuka gua rahasia klan Feng? Tentu saja, jawab Hanli tenang. Aku tidak tahu sampai kapan segel pengunci jiwa iblis wabah akan terus efektif menahan kekuatanku. Aku harus segera menemukan teknik dari sekte Buddha untuk menetralisir ki jahatku. Jika tidak, masalah ini akan terus menjadi bom waktu, dan aku tidak akan bisa fokus memulihkan kekuatan sihirku secara penuh. Aku menyarankanmu untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi pada tempat itu, ucap Dayan Shenjun dengan nada skeptis. Aku sama sekali tidak yakin bahwa sebuah klan pembudidaya ajaran Buddha sekecil itu memiliki teknik tingkat tinggi yang mampu melarutkan ki jahat setebal milikmu. Hanli sedikit mengernyit. Aku sadar akan hal itu, tetapi menyelidiki gua rahasia klan Feng adalah opsi termudah saat ini. Tentu akan sangat bagus jika aku bisa menemukan tekniknya di sana. Jika gagal, aku terpaksa harus mengunjungi sekte-sekte utama penganut Buddha. Dengan tingkat kultivasiku yang sekarang, berurusan dengan sekte besar akan sangat merepotkan. Dayan Shenjun mendengus beberapa kali. Semenjak kultivasiku menurun drastis, hal-hal sepele seperti ini menjadi jauh lebih rumit. Jika kau masih mempertahankan kekuatan di ranah Nasen Soul tahap menengah, kau bisa saja mendatangi sekte Buddha manapun dan secara terbuka menekan mereka untuk menjual teknik tersebut kepadamu atas nama statusmu. Mendengar komentar sarkastis itu, Hanli hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Berdasarkan rumor, sekte Buddha di wilayah ini sangat merendahkan kultivator dari luar aliran mereka. Bahkan jika Hanli memulihkan kekuatan penuhnya, kecil kemungkinan sekte sebesar itu akan membiarkan teknik inti mereka jatuh ke tangan orang luar. Jika negosiasi benar-benar buntu, satu-satunya jalan adalah menyusup dan mencuri teknik yang ia butuhkan. Namun, membayangkan bahwa ia mungkin harus mengucapkan sumpah biara dan mencukur habis rambutnya agar bisa menyusup secara meyakinkan ke dalam sekte Buddha, membuat suasana hatinya sedikit memburuk. Mungkin akan lebih mudah jika aku mencari metode untuk menghilangkan ki jahat ini di sekte beraliran Konfusianis, pikirnya muram. Prefektur Wuyuan di Provinsi Liao berbatasan langsung dengan perbatasan barat Provinsi Guaning. Oleh karena itu, Hanli hanya menghabiskan waktu beberapa minggu perjalanan udara sebelum berhasil menyeberang ke wilayah Provinsi Guaning. Sepanjang perjalanan lintas provinsi, ia sama sekali tidak berpapasan dengan kultivator tingkat tinggi. Ia hanya melihat beberapa kultivator di ranah pemadatan ki dan pembentukan fondasi yang melintas dari kejauhan. Karena tidak memiliki urusan dengan mereka, ia menjaga jarak dan terus berfokus pada perjalanannya. Setelah terbang selama beberapa hari, keberadaan permukiman manusia menjadi semakin jarang terlihat. Daratan di bawahnya berubah menjadi hamparan liar yang dipenuhi semak belukar, tampak seperti wilayah tak berpenghuni. Namun, 2 hari berselang, Hanli menemukan sebuah permukiman bernama Desa Yingyun. Ia mendaratkan alat sihir terbangnya di luar batas wilayah dan berjalan kaki perlahan memasuki desa. Desa ini tampak jauh lebih kumuh dibandingkan dengan desa-desa manusia lain yang pernah ia lewati sebelumnya. Ukurannya kecil dan hanya memiliki 4 jalan utama yang saling bersilangan. Bangunan-bangunannya didominasi oleh tanah liat kuning dengan pilar-pilar kayu yang tampak hangus dan rapuh. Hanli mengernyitkan dahi seraya mengamati sekelilingnya sambil berjalan menyusuri jalanan berdebu. Cuaca saat itu sangat dingin, tetapi Hanli berjalan santai hanya dengan mengenakan jubah Konfusianis tipis yang bersih. Anehnya, para penduduk desa yang berlalu lalang tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau tatapan aneh saat melihatnya. Hanli memasang ekspresi berpikir. Tepat ketika ia menyadari ada sesuatu yang tidak wajar dengan desa ini, raut wajahnya berubah saat melihat 2 pemuda berpakaian putih berjalan mendekatinya. Satu berpostur tinggi, dan yang lainnya pendek. Keduanya tampak berusia awal 20-an, namun tubuh mereka memancarkan fluktuasi ki spiritual murni, menandakan bahwa mereka adalah kultivator di ranah pemadatan ki lapisan ke-8 dan ke-7. Ketika kedua pemuda itu melihat Hanli, raut wajah mereka menunjukkan sedikit kegugupan.
Mereka menghentikan langkah sekitar 10 meter di hadapannya. Pemuda yang tinggi dan kurus itu membungkuk dengan hormat dan bertanya, "Bolehkah kami mengetahui nama terhormat senior? Apakah Anda datang kemari untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar Raja Ginseng?" Han Li tertegun sejenak sebelum menjawab dengan datar, "Pertemuan besar Raja Ginseng? Aku tidak tahu menahu soal itu. Aku hanya kebetulan melintasi wilayah ini untuk mencari beberapa ramuan spiritual." "Bukankah sudah kubilang?" bisik pemuda tinggi itu kepada rekannya yang lebih pendek. "Pertemuan itu sudah dimulai sejak kemarin. Jika senior memang ingin berpartisipasi, beliau pasti sudah berada di pegunungan gundukan salju sekarang. Sepertinya beliau memang hanya lewat." "Itu bukan masalah," timpal pemuda yang lebih pendek sambil menatap Han Li. "Senior masih memiliki cukup waktu jika ingin menghadiri pertemuan besar Raja Ginseng. Pertemuan ini diselenggarakan secara gabungan oleh 3 klan besar di Provinsi Guaning. Di sana tidak hanya menjual berbagai macam ramuan spiritual umum, tetapi juga terdapat banyak ramuan yang telah berusia ratusan tahun. Bahkan, kudengar ada Raja Ginseng liar berusia 1000 tahun yang akan dilelang. Pertemuan tersebut mungkin sudah memasuki pertengahan acara, dan pelelangan utama akan segera dimulai. Tentu saja, mengikuti pelelangan akan jauh lebih efisien daripada mencoba mencari ramuan secara mandiri di pegunungan yang gersang ini. Selain itu, ada banyak kultivator lepas dan murid dari sekte-sekte kecil yang datang untuk melakukan barter ramuan dan material langka. 3 klan kami tidak memungut pajak sepeser pun dari setiap transaksi." Melihat banyaknya jumlah kantong penyimpanan yang menggantung di pinggang Han Li serta fluktuasi ki di ranah pembentukan fondasi miliknya, kedua murid berpakaian putih itu tidak berani bersikap tidak sopan. Mata Han Li berkilat tertarik. Ia bertanya dengan nada sedikit terkejut, "3 klan besar? Apakah yang kau maksud adalah klan Kong, klan Zhao, dan klan Dong?" "Benar," jawab pemuda yang lebih tinggi sambil tersenyum ramah. "Kami adalah murid dari klan Kong. Tugas kami di sini adalah untuk menyambut dan mengarahkan para kultivator yang mungkin datang terlambat. Awalnya, kami mengira tidak akan ada lagi tamu yang lewat dan berniat untuk langsung menyusul ke tempat pertemuan, tetapi kebetulan senior datang di waktu yang tepat." Alih-alih langsung menyetujui tawaran mereka, Han Li mengedarkan pandangannya ke sekeliling desa dan bertanya, "Apakah desa ini berada di bawah pengawasan langsung klan Kong?" Manusia biasa di sini tampak sangat terbiasa dengan keberadaan kultivator di dekat mereka. Ini pemandangan yang cukup langka. Pemuda yang lebih tinggi menjelaskan, "Senior sungguh jeli. 6 tahun yang lalu, desa ini resmi menjadi wilayah teritorial milik ketiga klan kami, dan kini sepenuhnya dihuni oleh keturunan manusia dari anggota klan kami sendiri. Itulah sebabnya mereka tidak merasa takut atau terkejut saat melihat kultivator seperti kita." "Begitu. Ini bisa sedikit merepotkan," gumam Han Li pelan, raut wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksukaan. Melihat perubahan ekspresi Han Li, pemuda yang lebih pendek mulai terlihat panik. Ia bertanya dengan antusias namun hati-hati, "Ada apa? Apakah senior memiliki kendala atau urusan lain di sini? Bisakah Anda memberitahu kami? Siapa tahu kami bisa membantu." Han Li merenung sejenak sebelum menjawab dengan tenang, "Tidak perlu khawatir. Tidak ada salahnya bagi kalian untuk menceritakan hal ini di masa depan. Karena tempat ini sudah cukup ramai, aku akan melihat-lihat terlebih dahulu." Kedua pemuda berbaju putih itu saling bertukar pandang sebelum pemuda yang lebih pendek tersenyum dan berkata, "Baiklah. Mari kami tunjukkan jalannya, senior." Tak lama kemudian, kedua pemuda itu masing-masing mengeluarkan alat sihir berbentuk cakram, melemparkannya ke udara, lalu melompat ke atasnya. Melihat hal ini, Han Li mengeluarkan sebuah pedang terbang yang berkilau dan melesat ke atas pedang itu dalam sekejap. Memperhatikan pedang tersebut, pemuda yang lebih pendek menunjukkan ekspresi kagum. "Alat sihir senior adalah pedang terbang berkualitas tinggi. Anda pasti seorang murid pelataran dalam dari sebuah sekte besar, bukan? Tidak mungkin seorang guru atau sekte memberikan alat sihir sehebat itu kepada murid tingkat rendah." Han Li tertawa kecil dan menjawab, "Sekteku memiliki aturan yang melarang kami untuk mengungkapkan identitas saat bepergian. Aku harap kalian berdua, rekan Dao, bersedia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh." Kedua pemuda itu merasa agak canggung, tetapi kini mereka semakin yakin bahwa Han Li memang murid dari sekte besar. Sikap dan ekspresi mereka pun menjadi semakin hormat. Ketiga kultivator itu kemudian melesat ke arah selatan desa menggunakan alat sihir mereka. Pegunungan Snowmon tidak terletak terlalu jauh dari desa. Saat mereka terbang mendekat, garis besar puncak gunung berwarna hitam mulai terlihat samar di kejauhan.
Tempat itu sebenarnya lebih tepat disebut sebagai rangkaian pegunungan alih-alih gunung tunggal. Rangkaian tersebut membentang lebih dari 500 km dan merupakan salah satu dari sedikit pegunungan besar di Provinsi Riau. Selain itu, dikabarkan ada siluman dan makhluk halus yang bersembunyi jauh di kedalaman gunung. Jangankan manusia biasa, bahkan kultivator tingkat rendah pun sesekali menghilang tanpa jejak di pegunungan tersebut. Teman-teman maupun pihak sekte dari para kultivator yang hilang pernah membentuk tim pencari dan menyisir separuh rangkaian pegunungan, namun mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Setelah insiden itu, justru semakin banyak kultivator yang menghilang tanpa jejak. Untungnya, rentetan kejadian misterius itu jarang meluas keluar wilayah. Sebagian besar korban hanyalah kultivator tingkat rendah yang berasal dari Provinsi Riau. Akibat kejadian yang terus berulang ini, hanya sedikit kultivator yang berani menjelajah terlalu dalam ke pegunungan, dan secara bertahap kasus orang hilang pun mulai mereda. Tentu saja, pertemuan besar Raja Ginseng yang diselenggarakan oleh 3 klan besar Provinsi Guaning tidak diadakan di kedalaman pegunungan yang berbahaya itu. Acara tersebut bertempat di sebuah desa yang terletak di puncak gunung tinggi di bagian pinggir rangkaian pegunungan. Ketika mereka akhirnya tiba, Hanli melihat deretan bangunan megah nan indah didirikan di atas gunung ini. Matanya berkilat saat ia menyadari bahwa desa di gunung itu baru saja dibangun. Ia tidak bisa menyembunyikan ekspresi merenungnya saat mengamati tempat tersebut. "Senior, kita telah tiba," kata pemuda yang lebih tinggi sambil menunjuk ke arah desa di bawah mereka. Semua kultivator yang telah mencapai ranah pembentukan fondasi akan diberikan kamar masing-masing. Sedangkan untuk senior yang berada di ranah pembentukan inti ke atas, mereka akan disediakan bangunan tersendiri. Dengan begitu, semua senior mendapatkan tempat istirahat yang layak. Hanli mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia diam-diam melepaskan indera spiritualnya untuk mengamati desa di bawah mereka dengan saksama. Tiba-tiba, ia mengernyitkan dahi. Ia merasakan keberadaan seorang kultivator di ranah Nasen Soul di desa tersebut. Tidak jelas apakah orang itu hanyalah kultivator tamu yang ikut serta dalam pertemuan, ataukah dia adalah monster tuakong yang disebutkan oleh Feng Yu sebelum kematiannya. Klan-klan bangsawan dari Kekaisaran Jin besar sungguh tidak bisa dipandang remeh seperti rumor yang beredar. Di Tianan, klan kultivasi paling kuat biasanya hanya memiliki kultivator di ranah pembentukan inti tahap bawah dan sama sekali tidak mampu melahirkan seorang kultivator di ranah Nasen Soul. Namun yang paling mengejutkan Hanli, kultivator di ranah Nasen Soul yang ia rasakan itu memancarkan jejak aura mayat yang samar. Meskipun auranya sangat tipis dan disembunyikan dengan rapi, Hanli dapat mendeteksinya dengan jelas berkat indera spiritualnya yang luar biasa kuat. Tidak peduli seberapa sempurna teknik penyamarannya, aura semacam itu pasti terbaca oleh pengamatan yang teliti. Mungkinkah orang ini mempraktikkan ajaran jalur iblis atau teknik sesat? Jika Hanli tidak salah ingat, klan Kong berasal dari sebuah sekte beraliran Konfusianisme terkenal yang dikenal sebagai sekte petapa surgawi, dan klan tersebut masih menerima dukungan dari sekte itu hingga kini. Terlepas dari apakah kultivator di ranah Nasen Soul ini adalah leluhur klan Kong atau bukan, sangat tidak pantas bagi sekte dengan reputasi lurus seperti mereka untuk mempraktikkan teknik mayat atau menampung tamu semacam ini. Saat Hanli masih merenungkan hal ini, mereka mendarat di depan gerbang desa dan segera disambut oleh 4 kultivator berbaju biru. Pada saat yang hampir bersamaan, di sebuah ruang rahasia yang terletak lebih dari 70 meter di bawah tanah, penutup sebuah peti mati hitam tiba-tiba bergeser. Sebuah tangan pucat pasti muncul dari celah tersebut, lalu mendorong penutup peti mati hingga terbuka sepenuhnya, memperlihatkan seorang pria berjubah kuning yang mengenakan mahkota raja. Pria yang tampak berusia 30-an itu menunjukkan ekspresi kebingungan. Apa yang baru saja terjadi? Tiba-tiba aku merasakan firasat buruk. Apakah ada seseorang yang sedang mengawasiku? Gumam pria itu pada dirinya sendiri. Setelah ragu sejenak, ia melepaskan indera spiritualnya dengan hati-hati dan menyapu seluruh area gunung, memusatkan perhatiannya pada kerumunan kultivator di desa yang ada di atasnya. Setelah mencari cukup lama, ia tidak menemukan jejak keberadaan kultivator di ranah Nasen Soul lainnya. Alisnya pun berkerut dalam. Mungkin itu hanya seorang ahli tua yang kebetulan lewat dan menyapu tempat ini dengan indera spiritualnya. Peti giok hitam seharusnya telah menyembunyikan kimayatku dengan sempurna sehingga tidak memancing perhatian, gumam pria bermahkota itu. Ia kemudian kembali berbaring. Penutup batu itu secara otomatis meluncur menutup peti mati, mengembalikan keheningan di dalam ruang rahasia tersebut. Kembali ke permukaan, para kultivator berbaju biru menyarankan Hanli untuk menuju ke alun-alun besar di tengah desa, yang kini telah dipenuhi oleh hampir 500 kultivator dengan pakaian beragam. Para kultivator di sana tampak terbagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing menempati area tertentu. Beberapa terlihat sedang berdiskusi,
sementara yang lain sibuk berjualan. Alun-alun itu juga dipenuhi oleh lapak-lapak pedagang dengan berbagai ukuran. Ada yang menjajakan barangnya di atas meja, ada pula yang sekadar menggelar kain di tanah. Pemandangan ini menciptakan suasana yang cukup meriah. Han Li tersenyum tipis saat teringat momen pertama kali ia memasuki dunia kultivasi di pertemuan Tainan. Pemandangan ini entah mengapa membangkitkan sedikit rasa nostalgia di hatinya. Namun, ada satu hal yang cukup menarik perhatiannya. Sebuah tenda berukuran raksasa didirikan tepat di tengah alun-alun. Tenda yang lebarnya mencapai lebih dari 300 meter itu memancarkan pendaran cahaya putih, menandakan bahwa benda itu sendiri adalah sebuah alat sihir. Banyak orang tampak keluar masuk dari pintu masuk tenda tersebut. Pandangan Han Li menyapu seluruh sudut alun-alun. Ia melihat beberapa bangunan batu kokoh yang memancarkan cahaya pelindung, dengan segelintir orang yang sesekali masuk ke dalamnya. Namun, tempat-tempat itu jauh lebih sepi dibandingkan tenda raksasa di tengah alun-alun. Beberapa kultivator hanya mondar-mandir di sekitar bangunan atau sekadar mengobrol dengan rekan mereka. Selain beberapa murid di ranah pemadatan Qi dari ketiga klan penyelenggara, mayoritas pengunjung yang hadir berada di ranah pembentukan fondasi ke atas. Melalui sapuan indera spiritualnya, Han Li mendeteksi kehadiran lebih dari selusin kultivator di ranah pembentukan inti. Bahkan tanpa memperhitungkan keberadaan ahli di ranah Nasen Soul, jumlah kultivator tingkat tinggi yang berkumpul di sini sudah melampaui total kekuatan yang bisa dikerahkan oleh gabungan klan-klan besar di Tianan. Padahal, ini hanyalah sebuah pameran dagang tingkat lokal yang diselenggarakan oleh beberapa klan bangsawan di wilayah Jin besar. Memikirkan fakta tersebut, Han Li hanya bisa menghela napas panjang. Berdasarkan penjelasan dari para murid yang menyambutnya tadi, sesi pagi didedikasikan untuk perdagangan bebas, sedangkan pelelangan baru akan dimulai pada sore hari. Jika seorang pengunjung memiliki material langka, alat sihir, atau barang berharga lainnya, mereka dipersilakan untuk menukarnya sebelum lelang dimulai. Pameran dagang ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, dan pada hari terakhir, Raja Ginseng yang telah berusia 1000 tahun akan dilelang sebagai puncak acara. Kemungkinan besar, para ahli di ranah pembentukan inti itu hadir secara khusus demi memperebutkan pusaka tersebut. Setelah mengamati sejenak, Han Li mulai berjalan mengelilingi alun-alun. Saat ini, Han Li menyamar sebagai kultivator biasa di ranah pembentukan fondasi yang baru bergabung pada hari kedua pameran. Wajahnya yang asing membuat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Ia benar-benar membaur sempurna di tengah keramaian. Barang-barang yang dijajakan di lapak terbuka terasa sangat biasa, persis seperti dugaannya, dan sama sekali tidak menarik minat Han Li. Memang ada beberapa barang yang cukup bagus untuk ukuran kultivator di ranah pembentukan fondasi maupun pembentukan inti, tetapi ia sendiri sudah memiliki banyak material yang jauh lebih berharga di tangannya. Satu-satunya lapak yang sempat membuatnya berhenti adalah sebuah stan yang menjual alat sihir dan material dengan bentuk yang cukup aneh. Namun, setelah mengamatinya dengan saksama, ia bisa dengan mudah menebak fungsi barang-barang tersebut. Begitu misterinya terpecahkan, ia kehilangan minat untuk menyelidiki lebih jauh.